Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulabah talibat MGW kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Langsung saja kita sampai pelajaran ke-7 ya. Masih di lanjutan bab keterangan bahwa sebab kekafiran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama adalah sikap hulu terhadap orang soleh. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid berhati-hati dari melampaui batas dalam memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, murid dapat menjelaskan makna itra dan tanatu. Lalu yang ketiga, murid dapat menerangkan bahwa hulu merupakan sebab kehancuran umat. Kemudian yang keempat, murid dapat menyimpulkan apa yang wajib diyakini terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada 3 dalil ya yang harus dihafalkan. Nah, yang pertama, wa an Umar anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kurung buka ya, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluhu, kurang tutup. Nah, dihafalkan itu hadisnya. Nabi mengatakan, la tatruni, jangan kalian itra. Apa arti itra? Lihat kosakata. Itra adalah melampaui batas dalam memuji dan berdusta dalam memuji. Jadi Nabi mengatakan, janganlah kalian melampaui batas dalam memuji aku, kata Nabi. Ya. Sebagaimana atratin nasara ibna Maryam, orang-orang Nasrani telah melampaui batas dalam memuji Nabi Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku itu hanyalah hamba Allah, kata Nabi, yang tidak memiliki sifat ketuhanan. Ya. Fakulu abdullahi wa rasuluhu, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Ini Nabi, hamba Allah dan utusan Allah. Nah, kemudian ya, dalil yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurung buka, Nabi mengatakan, iyyakum wal ghuluwa, hati-hati kalian dari sikap ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwa, kurung tutup ya. Karena sungguh umat-umat sebelum kalian binasa ya, itu sebab utamanya adalah karena mereka bersikap hulu ya, melampaui batas. Baik, ya, ini hadis yang kedua. Lalu yang ketiga, dalil yang ketiga, wali muslimin an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kurung buka, dari diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan, pendek sekali tapi sangat mencakup maknanya, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan, kurung tutup. Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, binasalah al mutanatti'un. Siapa itu mutanatti'un? Orang yang berlebihan dan memaksakan diri dalam satu perkara ya. Binasalah orang yang memaksakan diri dalam satu perkara, orang yang berlebihan dalam sesuatu. Binasalah orang yang ekstrim, begitu kata Nabi. Nabi mengatakannya 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, begitu. Binasa orang yang melampaui batas, binasa orang yang melampaui batas, binasa orang yang melampaui batas. 3 kali Nabi katakan. Nah, ya, silahkan dihafal ini ya dalilnya. Tapi pokok pelajaran yang kita bisa ambil dari dalil-dalil di atas, yang pertama ya, haramnya melampaui batas dalam memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah melarang dari melampaui batas dalam memuji dirinya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa, di mana sebagian orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu Allah itu sendiri, dan sebagian dari mereka mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah. Dua-duanya ini salah fatal ya. Dan ini adalah syirik besar yang pelakunya telah jelas dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku kesyirikan model ini telah dikatakan oleh Allah sebagai orang kafir.
Mana buktinya? Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafaral ladzina qalu ya innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir, kata Allah, kafir, keluar dari Islam. Orang ya, maksudnya orang ini orang kafir, orang yang mengatakan ya, Nabi Isa itu adalah Allah. Ini orang kafir. Juga di ayat yang lain ya, Allah juga mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Ya, kata mereka Tuhan Bapa, Tuhan Anak, satu lagi Roh Kudus katanya. Waliyadzubillah. Ini kekafiran ya yang ada pada mereka. Maka siapa yang tidak yakin kalau mereka itu kafir, nah ini bahaya. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam Nawaqidul Islam, orang yang tidak yakin dengan kekafiran, orang yang jelas-jelas kafir, ya, bisa jadi dia juga kafir begitu. Maka hati-hati ya. Nah, hati-hati kita dari memiliki keyakinan yang menyimpang. Ya, jelas sekali orang Kristen itu kafir, orang Nasrani itu kafir. Nah, siapa yang mengatakan? Allah sendiri dalam Al-Quran. Tidak perlu kita ragu. Taib. Ini yang pertama, faedah yang pertama. Ya. Nah, itu sebabnya mengapa mereka kok sampai begitu? Ya karena mereka tadi ya berlebihan dalam mendudukkan Nabi Isa. Nabi Isa itu hanyalah nabi seharusnya, hamba Allah dan utusannya, bukan Tuhan. Seharusnya kan begitu. Tapi mereka agungkan, mereka lebihkan, mereka angkat menjadi Tuhan. Itulah kesalahannya. Itulah yang dikatakan mereka berlebihan ya kepada Nabi Isa. Tapi kemudian yang kedua, kedudukan, faedah kedua ya, kedudukan yang paling mulia bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada umatnya agar mensifati beliau dengan apa yang telah disifati oleh Allah, yaitu hamba Allah dan utusannya. Ini merupakan kedudukan yang mulia bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana seorang hamba, sebagai seorang hamba, beliau tidak berhak untuk disembah. Ya, jadi abdun la yu'bad. Dulu di kelas 1 mungkin sudah saya terangkan berkali-kali. Rasul itu yang pertama kuncinya ya abdun la yu'bad. Hamba yang tidak boleh disembah. Lalu sebagai Rasul wa rasulun la yukadzab. Rasul yang wajib ditaati, diikuti dan tidak boleh didustakan. Jadi Nabi itu ini kedudukannya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Ini yang benar. Nah, ya. Sebagian orang yang mengaku Islam telah berlaku hulu terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berdoa dan beristighotsah serta minta syafaat dan bernadar kepada beliau. Ya. Terjatuhlah mereka kepada syirik besar yang membatalkan tauhid. Ini sikap yang berlebihan yang kita wajib berhati-hati darinya. Nah, sebagian pula orang tidak mau taat kepada Nabi dan berpaling dari petunjuk Nabi dan sunnah Nabi. Ini adalah sikap meremehkan yang wajib kita berhati-hati darinya. Dan sikap yang benar yang wajib bagi seorang muslim yaitu mencintai Rasul dengan kecintaan yang sesuai dengan ketentuan syariat yang dibuktikan dengan anggota badan dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, dengan melaksanakan sunnah dan menjauhi bid'ah. Jadi pokok pelajaran yang kedua ini, Nabi itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka kita dudukkan seperti itu, hamba yang tidak disembah, Rasul yang wajib diikuti, tidak boleh diselisihi. Dan dalam mengikuti Rasul, manusia itu terbagi menjadi 3. Pelajarannya begitu. Bagian yang pertama atau kelompok yang pertama, orang yang ekstrim dalam memuji Nabi, ya, sehingga sampai mereka minta kepada Nabi yang sudah mati, Nabi yang sudah meninggal, ya Nabi ini begini. Bahkan orang-orang yang merayakan maulid Nabi itu kan sampai pada level mereka yakin Nabi itu datang. Waliyadzubillah. Nah, maka ini sebuah hal yang tidak masuk akal. Kan begitu. Nabi sudah mati kok datang. Nah, ya, kepada acara-acara mereka. Ya, maka ini perbuatan melampaui batas dan ini tidak benar. Orang yang minta kepada Nabi, padahal Nabi sudah meninggal sekarang, ini bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Ya. Tidak boleh kita minta kepada Nabi. Ini golongan pertama, orang yang ekstrim, terlalu memuji Nabi sehingga
Nabi sudah meninggal masih dimintai doa, masih dimintai dikabulkannya doa. Ini tidak boleh. Lalu kelompok yang kedua ini juga salah. Siapa itu? Orang yang meremehkan Nabi, sehingga tidak mau mengikuti Nabi, meremehkan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Orang nggak mau jenggotan misalnya bagi yang laki-laki ya, dikerok habis, malah kumisnya yang dipanjangkan. Kayak orang-orang barat, waliyadzubillah. Loh lah kok gitu? Ya dia ngikutin orang barat, bukan ngikutin Nabi. Nah, ya. Dan yang sebagainya, yang perempuan ya nggak mau berhijab dan sebagainya, ini contoh-contoh meremehkan Nabi. Lalu yang ketiga yang benar, yaitu orang yang tengah-tengah, ya, yang melaksanakan perintah-perintah Nabi dan tidak ekstrim, tidak memuji Nabi melampaui batas. Kemudian, ya, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil, sikap hulu adalah sebab kehancuran umat. Wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi sikap hulu. Rasul SAW telah memperingatkan dengan sabdanya, iyakum wal hulu, jauhilah kalian sikap berlebihan. Dan beliau juga mengabarkan tentang sebab kehancuran umat terdahulu dengan sabdanya, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya sebab binasanya orang-orang terdahulu adalah ghulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hadits ini bersifat umum, mencakup semua bentuk sikap ghulu, baik dalam perkara keyakinan, ucapan maupun amalan. Contoh ya ekstrim dalam keyakinan, contoh ya satu ya, yaitu mengagungkan orang soleh dalam perkara yang menjadi sebab peribadatan kepada mereka. Jadi mereka yakin kalau orang sudah mati itu bisa mengabulkan doa. Ini dalam keyakinan, salah fatal. Dalam perbuatan contohnya yaitu melempar jumroh waktu haji dengan batu yang besar. Harusnya kan batu kecil-kecil, tapi diambil batu yang besar. Contoh hulu lagi dalam lisan yaitu zikir dengan melampaui batas. Ya, zikirnya hu begitu. Jadi menghilangkan zikir yang sesungguhnya. Ini termasuk melampaui batas. Nah, jadi lisan, anggota badan dan juga keyakinan harus sesuai, tidak boleh melampaui batas. Lalu yang keempat, pelajaran yang keempat, tanatuk, termasuk sikap hulu. Berlebihan, ekstrim, ini termasuk sikap hulu. Rasul melarang dari berlebihan dan memaksakan diri dalam beragama, serta melampaui batas dalam ucapan dan perbuatan. Karena hal itu akan menyebabkan kehancuran bagi pelakunya. Maka berlebihan dan memaksakan diri dalam mencintai orang soleh merupakan kebinasaan. Karena hal itu akan mengantarkan menyembah mereka. Demikian pula berlebihan dalam ucapan dan menampilkan kebatilan dalam bentuk kebenaran merupakan kebinasaan. Seperti orang yang mengajak merayakan maulid Nabi dengan alasan sebagai wujud kecintaan kepada Nabi, dengan pura-pura tidak tahu bahwa mencintai Nabi adalah dengan mengikuti dan menaati Nabi. Ya, tidak ada riwayat dari Nabi bahwa para sahabat merayakan maulid. Bahkan itu merupakan perbuatan bid'ah. Dan tidak ada riwayat pula Nabi itu mengulang tahuni dirinya sendiri. Maulid itu kan artinya ulang tahun Nabi. Ya, tidak ada riwayat anak-anaknya Nabi mengulang tahuni Nabi, para sahabat mengulang tahuni Nabi. Maka ini perbuatan yang ekstrim. Tidak boleh kita ya melakukan perbuatan yang keluar dari tuntunan Nabi. Sungguh sikap hulu bahayanya sangat besar dan akibatnya sangat dahsyat. Maka wajib untuk mendudukkan orang soleh pada kedudukan mereka dan meninggalkan sikap hulu terhadap mereka. Demikian pula wajib untuk berhati-hati dari melampaui batas dalam semua perkara agama. Ya, jadi sikap melampaui batas itu merupakan sikap yang salah. Oleh sebab itu kita harus pertengahan. Ya. Nah, ya, dan orang-orang yang ngebuam, ya, teroris-teroris yang ngebuam, itu juga sebabnya karena mereka melampaui batas pula dalam beragama. Ya. Nah, ya, mereka mengkafirkan terlalu berlebihan, lalu mereka beraksi terlalu berlebihan, sehingga seperti itu. Maka yang benar bagaimana? Yang benar semuanya itu harus pakai ilmu. Dan agama Islam tidak ada yang tidak ilmiah. Begitu, ini kuncinya. Ya, maka kalau ditanya ngebom mana ilmiahnya? Tidak ada. Mana patriotnya, mana keberaniannya. Orang naruh bom lalu tinggal pergi. Yang namanya Nabi itu tidak pernah. Ya, orang sudah sekarat Nabi bunuh itu nggak ada. Ataupun orang yang nggak bisa apa-apa Nabi serang nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau perang itu di medan perang yang patriot. Nah sekarang nggak ada perang, ya jihad kita dengan ilmu. Nah demikian pula ya Nabi ya, tidak mengajarkan ekstrim dalam ucapan-ucapan. Tidak ada Nabi menzikir pada Allah itu dengan kalimat-kalimat yang
keluar dari keridhaan Allah. Zikir pada Allah bagaimana orang-orang sufi. Tidak ada. Nabi juga tidak pernah ya mengajak orang doa kepada Nabi, itu tidak ada. Nabi tidak ada mengajak anak-anaknya untuk minta urusan setelah Nabi meninggal, itu tidak ada ya. Jadi perkara inilah yang perlu kita jaga. Jadi semuanya ada ilmunya, semuanya ilmiah, dan agama Islam adalah agama yang paling ilmiah. Maka kita berbuat pertengahan ya, tidak ekstrim, tidak meremehkan, di tengah-tengah dengan ilmiah. Itulah Islam.